Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Pemirsa MBS TV yang berbahagia, paling utama tak lupa selalu senantiasa kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada hari ini ya, sore menjelang maghrib ini kita masih diberikan kesempatan berbagai macam kenikmatan sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa yang ke-19 ini. Salawat serta salam tak lupa selalu tetap tercurah kepada sore teladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarganya. Baiklah pemirsa MBS TV yang berbahagia, alhamdulillah pada sore hari ini telah hadir di antara kita semua yang mana beliau akan membersamai kita dalam kajian menjelang sore ini ya. Beliau Ustadz Muhammad Nasrul Ahsan LC. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah sehat. Baik. Baiklah pemirsa, sebelum kita mulai kajian pada sore hari ini, baiknya kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan tadi dapat menambah rasa khusyuk kita ya, ketika nanti kita menyaksikan kajian pada sore hari ini. Tanpa panjang lebar, kepada beliau Ustadz Haji Muhammad Nasrul Ahsan LC, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'du. Para pemirsa TV dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita diberi kenikmatan oleh Allah dengan tetap bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini dengan kondisi yang sehat, tidak ada kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kita semuanya diberi kesehatan selalu dan bisa menyelesaikan siam Ramadan ini dengan sebaik-baiknya dan bisa mendapat predikat takwa, pengampunan, dan mendapatkan pahala dari Allah yang tiada tara jumlahnya. Para pemirsa yang berbahagia, Allah telah menciptakan kita dengan berbagai kenikmatan yang disebutkan tadi. Di antara kenikmatan-kenikmatan itu tentu saja melekat pada diri kita, dan itu kita tidak akan bisa menghitungnya jumlah kenikmatan itu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau dihitung nikmat Allah tidak akan bisa terhitung jumlahnya. Dan tentu di antara nikmat-nikmat yang paling agung adalah nikmat iman, Islam, dan ihsan. Yang dengan nikmat ini kita akan mendapatkan atau menggapai sebuah kenikmatan yang agung, yaitu surganya Allah. Dan tentu saja surga ini menjadi impian setiap umat Islam, menjadi dambaan setiap umat Islam. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin membahas tentang surga yang paling tinggi, hadis Tirmidzi, yaitu Firdaus. Allah menciptakan surga dan neraka, dan Allah juga menciptakan jalan untuk menuju keduanya. Untuk ke neraka ada jalan yang kita disilakan untuk memilih. Kalau memang memilih ke neraka ada jalan-jalannya, dan banyak sekali orang-orang yang memilihnya. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan kita bukan termasuk orang yang memilih jalan ke neraka.
Dan jalan ke surga juga ada langkah-langkahnya untuk menuju kepada surga Allah, termasuk di dalamnya yaitu untuk menempuh surga Firdaus yang merupakan surga tertinggi dan paling utama. Ada 6 karakter yang disebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 ya, tentang bagaimana kita bisa menggapai surga Allah Firdaus yang khaliduna fiha, yang kekal di dalamnya. Dalam surat Al-Mu'minun telah disampaikan qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, dengan kata-kata fi'il madhi menunjukkan sebuah ketetapan akan apa yang telah disampaikan oleh Allah yang akan datang atau yang akan dibahas di kemudian hari, di kemudian yaitu ayat-ayat berikutnya. Qad aflahal, sungguh beruntung orang-orang mukmin. Nah, siapa yang beruntung itu tentu saja yang akan mendapatkan firdaus yang dijanjikan di ayat 11. Nah, untuk menuju kepada surga firdaus ini ada 6 langkah yang disebut dalam surat Al-Mu'minun. Yang pertama yaitu alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang-orang yang mampu menggapai, mampu mendapatkan surga firdaus itu harus mampu melaksanakan sholat dengan khusyuk. Fi sholatihim khashi'un, khusyuk dalam sholat. Sholat khusyuk yang bagaimana? Sebagian ulama mengatakan sholat khusyuk itu ya fokus, tidak memikirkan yang lainnya sholat. Dan tentu saja ini sesuatu yang sangat berat sekali, sangat berat sekali, bahkan mungkin tidak ada orang yang mampu 100% kita sholat khusyuk. Tapi tentu saja dalam hal khusyuk ini juga ada tobaqat, ada derajat-derajatnya. Sehingga Rasul menyampaikan orang yang sholat itu ada yang mendapatkan 1/3, ada yang mendapatkan 2/3, atau mungkin hanya ada yang mendapatkan 1/10 dari sholatnya. Kenapa? Karena terkait dengan kekhusyuan sholat itu sendiri. Ada orang yang ketika sholat Allahu Akbar khusyuk, tapi begitu selesai Allahu Akbar dia sudah kemana-mana pikirannya. Maka Allah Maha bijaksana ketika peralihan dari satu gerakan selalu dengan diiringi Allah Akbar, untuk mengingatkan bahwa Allah Maha Besar. Ketika dalam sholat itu sudah tidak ada yang lain selain Allah. Allah Maha Besar, yang lainnya kecil. Agar sang musolli, orang yang bersolat itu kembali kepada kekhusyuan sholat, kembali fokus kepada sholat. Andaikan ada pemikiran-pemikiran yang muncul ketika dalam sholat, maka ketika gerakan, kecuali bangun i'tidal, sami Allahu liman hamidah, semuanya dengan Allah Akbar. Tentu hikmahnya wallahu a'lam, tapi hikmahnya kita berarti ketika kembali itu, ketika beralih kita kembali kepada Allah, kita kembali ingat kepada Allah, sehingga sholat kita bisa khusyuk. Dan ini yang dijanjikan oleh Allah, keberuntungan berupa salah satu surga Firdaus. Dan untuk menuju sholat yang khusyuk tentu tidak mudah, butuh persiapan untuk sholat, butuh pemahaman tentang sholat itu sendiri. Bahkan akan lebih utama, lebih baik, dan lebih istimewa lagi kalau dalam sholat itu bisa memahami maknanya. Karena dengan memahami maknanya, kekhusyuan akan lebih mudah untuk dihadirkan. Walaupun bukan berarti orang yang faham makna kemudian mesti khusyuk, tidak mesti. Tetapi dengan memahami makna, itu kekhusyuan akan lebih mudah dihadirkan. Dan saya menasihatkan pada diri saya sendiri, pada pemirsa semuanya, kita sebagai umat Islam, bahasa Arab adalah bahasa induk kita, bahasa agama kita, bahkan akan menjadi bahasa kita di surga nanti. Maka saya menyarankan, marilah paling minimal bagi yang tidak mampu berbahasa Arab, paling minimal dalam bacaan-bacaan sholat itu kita fahami artinya. Syukur kalau kita fahami tafsirnya, sehingga ketika kita sholat itu bisa lebih khusyuk.
kita sholat kita bisa lebih tumak ninah, lebih khusyuk, dan lebih meresapi makna-makna yang terkandung di dalamnya. Kemudian selain itu juga membaca dengan tartil, dengan memberikan i'ta'u kulla haqqil ahruf, memberikan setiap hak-haknya huruf, tidak tergesa-gesa. Yang sering kadang-kadang orang tergesa itu menjadi menyampar-nyampar. Ini sering dilakukan ketika sedang zikir, subhanallah, 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 alhamdulillah. Sering dibaca dengan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ada hal yang dihilangkan, alhamdulillah. Ini tidak memberikan. Nah, dalam sholat kalau kita mau khusyuk diantaranya kita memperhatikan, lebih-lebih bagi yang tidak mampu memahami artinya, maka memperhatikan terhadap apa yang dikeluarkan dari diri kita, setiap huruf yang kita keluarkan, kita perhatikan, maka insya Allah kita akan membantu pada kekhusyukan kita dalam sholat. Dan tentu yang paling utama ketika sholat kita harus menyadari bahwa dalam sholat itu kita harus menyadari bahwa kita sedang muwajahah kepada Allah, sedang menghadap Allah, dan sedang muhadasah, sedang berbicara kepada Allah. Nah, dengan itu kita memahami bahwa kita menghadap Allah, Zat yang maha agung, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang telah memberikan kenikmatan kepada kita dengan berbagai kenikmatan, dan akan memberikan kenikmatan pula di akhirat nanti. Kalau kita memahami kita sholat sedang menghadap Allah, maka insya Allah sholat khusyuk itu akan kita bisa diraih, dan tetap dengan perjuangan yang keras dari mulai awal takbiratul ihram sampai salam. Butuh perjuangan, dan setan tidak pernah membiarkan kita sedetik pun ibaratnya kita akan khusyuk. Pasti akan digoda dengan berbagai godaan, dan godaannya akan disesuaikan dengan karakter orangnya. Seorang petani akan digoda dengan pertanian, seorang yang punya masalah akan digoda dengan masalah-masalah yang ada, diingatkan dengan masalah-masalah yang ada. Ibu-ibu rumah tangga akan diingatkan dengan urusan rumah tangganya, bahwa sekarang sedang mau menyiapkan buka atau sudah siap sambil mendengarkan TV. Kemudian diingatkan tentang kalau sedang sholat asar, mohon maaf, diingatkan bahwa nanti buka menyiapkan apa dan lain sebagainya. Itu yang pertama, sifat khusyuk atau langkah mengkhusyukkan sholat menjadi langkah pertama dalam menggapai surga firdaus. Yang kedua, alladzina hum anil lagwi mu'ridun. Orang yang dijanjikan oleh Allah untuk mendapatkan surga firdaus adalah orang yang berpaling dari lelahan. Orang Jawa bilang lelahan dari hal yang sia-sia. Orang yang hidupnya produktif. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Tanda-tanda baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Jadi anil lagwi muridun, berpaling dari hal yang sia-sia, itu menjadi ciri-ciri baiknya Islam seseorang. Dan itu akan menjadikan orang beruntung. Karena dengan menjadi produktif, baik itu di dunia, yang kaitannya dengan dunia, maka dia akan mendapatkan dunia. Dan lebih-lebih kita sebagai umat Islam, anil lagwi itu tidak menjadikan sesuatu sia-sia, artinya sesuatu harus dijadikan manfaat. Kita ambil contoh, bekerja itu tentu bukan sia-sia, itu sesuatu yang manfaat. Tapi bekerja yang tidak disandarkan kepada Allah dan untuk mencari ridho Allah, mencari pahala Allah, tidak diniatkan untuk ibadah, itu hanya akan sia-sia untuk di akhirat nanti, akan menjadi hal yang sia-sia. Dia hanya akan mendapatkan atau menjadi manfaat ketika di dunia saja. Sehingga bagaimana kita menjadikan sesuatu agar tidak sia-sia, maka seluruh orientasi, seluruh kehidupan kita qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Seluruh aktivitas kita hanya untuk Allah Ta'ala. Itulah yang tidak sia-sia.
Yang namanya mobil akan sia-sia, rumah mewah akan sia-sia, karena akan kita tinggalkan. Dan itu kalau tidak kita gunakan, tidak kita niatkan untuk mengabdi kepada Allah, enggak ada pahalanya. Maka bagaimana agar sesuatu itu tidak sia-sia? Kalau kita melakukan, maka segala aktivitas kita harus kembali kepada Allah. Andaikan kita sedang tidak ada kerjaan dan capek luar biasa, diam, maka diamnya adalah berpikir. Zikir. Jadi kalau memang capek zikir dalam artian mulutnya untuk zikir capek, pengen santai, lebih santai, maka tafakurlah, berpikir tentang penciptaan alam ini, tentang bagaimana kehidupan kita, tentang diri kita, diberi kenikmatan yang luar biasa, dari kepala sampai kaki, yang di luar maupun yang di dalam. Kita berpikir, Masya Allah, Allah telah memberikan karunia, kenikmatan yang luar biasa. Nah, sehingga diam kita itu ibadah, karena kita berpikir. Kalau kita gerak, maka gerak kita harus menjadi aktivitas yang bernilai ibadah. Kalau omongnya zikir, atau kalau tidak bentuk zikir adalah kata-kata yang bermanfaat, yang tidak manfaat kita tinggalkan. Lebih-lebih di bulan puasa, kita tinggalkan al-laghu. Dan memang orang yang meninggalkan yang laghu itu menunjukkan bagusnya Islam seorang, dan ini akan menjadikan produktifnya dia. Karena memang Islam mengajarkan produktif. Wa idza faraghta fansab. Kalau sudah selesai melakukan suatu aktivitas, segera kerjakan aktivitas yang lain. Dan ketika dari aktivitas yang satu kepada aktivitas yang lain, itu semuanya diorientasikan kepada Allah, Masya Allah, ini akan menjadi nilai ibadah. Maka betul, kalau orang yang anil lagwi mu'ridun, yang berpaling dari hal yang sia-sia, maka tidak aneh kalau janjinya adalah surga Firdaus. Karena orang yang seperti ini pasti dalam setiap langkahnya, dalam setiap geraknya, bahkan dalam diamnya, dia mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Yang ketiga, yaitu lizzakati fa'ilun. Yang ketiga, orang yang dijanjikan Firdaus oleh Allah adalah orang yang lizzakati fa'ilun, orang yang menjalankan, menunaikan zakat. Di bulan Ramadan biasanya orang berlomba-lomba untuk membayar zakat, infak, dan sedekah. Dan tentu itu tidak aneh, karena memang di bulan Ramadan dijanjikan pahala yang berlipat ganda. Justru menjadi aneh, menjadi hal yang tidak lazim bagi umat Islam apabila pada bulan Ramadan dengan di luar Ramadan sama saja, tidak ada ghirah, tidak ada rughbah, tidak ada cinta dalam mengeluarkan sedekah. Baik sedekah bermakna zakat, atau sedekah yang bermakna zakat, atau sedekah bermakna infak sunnah. Karena memang dilipat gandakan oleh Allah. Dan sebenarnya tuntutan Allah kepada kita bukan hanya pada bulan Ramadan, tapi kapan saja, di mana saja. Fis-sarra'i wad-dharra. Alladzina yunfikuna fis-sarra' wad-dharra, yang mereka menginfakkan hartanya fis-sarra' wad-dharra. Jadi zakat ini menjadi tolak ukur, menjadi barometer tentang keislaman seseorang. Makanya di dalam ayat-ayat setelah wa aqimus shalah wa atuz zakah, iqamis shalah, itaiz zakah. Dua rukun Islam yang selalu digandengkan adalah menjalankan sholat dan zakat. Karena sholat ini hablum minallah, hubungan dengan Allah. Ketika sholatnya bagus, Masya Allah, dengan Allah dengan bagus. Sedangkan zakat itu dua dimensi. Satu, secara lahiriah memang itu hablum minanas, tapi hakikatnya dalam menjalankan perintah itu ada hablum minallah. Jadi aspek zakat, aspek sosial luar biasa.
Ketika orang itu peduli dan tanggung jawab terhadap zakat, infak, dan sedekah, maka tentu orang ini Islamnya termasuk yang bagus. Dan ini menjadi kunci. Kalau sholat zakatnya bagus, insya Allah rukun-rukun yang lain akan lebih mudah dilaksanakan. Dan zakat sendiri itu juga mengajarkan, kalau kita tadi anil laghimur itu produktivitas. Dan secara pemahaman dari makna zakat, perintah zakat ini adalah perintah untuk kaya. Dan tentu tidak bertabrakan dengan Rasul senang bersama orang miskin, tapi tidak menyuruh untuk miskin. Tapi perintah zakat ini menunjukkan bahwa kita disuruh kaya. Ketika kaya, kemudian kita bermanfaat pada umat, Masya Allah, ini salah satu yang akan menjadikan dia menempatkan posisi yang tinggi, yaitu firdaus. Dan di dalam surat Al-Lail juga disampaikan, wasayujannabul atqa allati yu'ti malahu yatazakka. Akan dijauhkan dari neraka jahanam siapa? Al-atqa, orang yang paling takwa. Siapa? Allati yu'ti malahu yatazakka, orang yang mau mengeluarkan zakatnya. Ini termasuk orang yang al-atqa, orang yang paling takwa. Sedangkan orang yang paling mulia adalah orang yang paling takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia daripada kalian adalah orang yang paling takwa. Maka tidak heran kalau orang yang lizakati fa'ilun, orang yang selalu menjalankan zakat, itu tempatnya adalah surga firdaus, surga yang tertinggi. Dan bahkan secara aspek sosial, zakat ini juga menjadikan gambaran kepedulian terhadap kaum yang papa, kaum yang du'afa. Dan bahkan pribadi muzaki, orang yang suka zakat itu akan menjauhkan dari rasa tamak, dari rasa kikir, ya, pelit, dan bahkan menjauhkan dari keinginan untuk melakukan korupsi. Kenapa? Zakat itu mengeluarkan harta yang kita cari secara duniawinya, sabab musababnya, walaupun rizki semuanya dari Allah, tetapi secara lahiriah kita mencari harta tersebut. Dan secara hukum dunia, harta itu menjadi kita. Tapi harta yang ada pada kita, kita keluarkan untuk membersihkan diri kita dari harta yang haram. Karena di dalam harta kita ada hak orang lain, kaum fakir miskin, fisabilillah, asnaf 8 tersebut, dan juga ada kewajiban infak secara sukarela. Nah, kalau di dalam diri kita sebagai seorang muslim yang harta itu sudah di tangan kita saja, kita bersihkan agar tidak ada yang menjadi hak orang lain karena perintah Allah, maka kalau ini sudah menjiwai diri seseorang, dia tidak akan mungkin tamak terhadap harta orang lain, dan dia tidak akan kikir, karena itu dia faham bahwa di dalam dirinya, hartanya ada hak Allah, ada hak Adam, ya. Hak Allah adalah bentuk fisabilillah umpamanya, hak Adam adalah fuqara wa masakin mu'allaf, ya, Ibnu Sabil. Kita memberikan hak-hak mereka. Ketika kita mau memberikan hak, maka kekikiran kita akan terkikis. Dan orang yang bakhil itu qoribun minan nar, sangat dekat dengan neraka. Tidak ada ceritanya orang yang bakhil itu akan dijanjikan oleh Allah surganya. Dengan yang sakhiyun itu qoribun jannah, orang yang pemurah, dermawan, itu dekat kepada surga. Dan bahkan ternyata bukan hanya sekedar surga-surga yang biasa, tapi surga firdaus. Dan sekali lagi akan jauh dari kikir dan jauh dari keinginan korupsi. Karena korupsi itu mengambil harta orang lain, harta negara, harta lembaga, dan lain sebagainya.
Kalau diri yang ada pada dirinya saja dikeluarkan agar dirinya bersih, kalau ini jiwa zakat menancap pada diri kita, maka otomatis orang tersebut akan takut mengambil hak orang lain atau harta yang ada pada orang lain, baik dengan cara mencuri, korupsi, ataupun lain sebagainya. Nah, maka mari jiwa zakat ini harus kita tanamkan kepada diri kita sehingga kita terhindar dari kekikiran, tamak yang akan menghasilkan korupsi dan lain sebagainya. Yang keempat, walladzina hum li furujihim hafizun. Orang yang menjaga farjinya, kemaluannya, jauh dari perzinahan. Saat ini sudah mendekati akhir zaman, di mana sudah muntasyir, sudah menyebar kemana-mana perzinahan. Bahkan sudah tidak malu-malu lagi orang melakukan zina. Tidak malu lagi, naudzubillah, mudah-mudahan kita, keturunan kita semuanya dilindungi oleh Allah dari perbuatan zina yang itu sangat kejam oleh Allah. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dekat-dekat zina saja enggak boleh, apalagi melakukannya. Mudah-mudahan sekali Allah melindungi kita dan seluruh anak keturunan kita. Amin. Karena itu perbuatan keji. Karena ini akan merusak tatanan kehidupan. Allah sangat menghargai kemurnian daripada sulalah atau keturunan manusia. Jangan sampai ada campur aduk, jangan sampai ada keturunan yang tidak jelas. Maka zina itu diharamkan. Karena itu akan merusak tatanan kehidupan, bahkan akan menjadikan hilangnya kerukunan dan lain sebagainya. Dan itu harus hati-hati di saat ini sekarang sudah banyak tersebar di mana-mana perzinahan dengan berbagai cara, bahkan ada yang penawaran dengan online dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah melindungi semuanya. Yang kelima, wali amanatihim wa ahdihim ra'un. Allah menjanjikan surga Firdaus kepada orang yang menjaga amanah dan janji-janjinya. Amanah Allah sangat luas sekali. Wali amanatihim. Jumlahnya jamak. Amanah-amanahnya. Amanah terhadap diri kita sendiri. Amanah kepada tubuh kita yang diberikan oleh Allah akan dimintai pertanggungjawaban. Bagaimana kita punya mata untuk apa, punya telinga untuk apa, punya mulut untuk apa, punya tangan, punya kaki, punya hati, punya otak, untuk apa? Kita disuruh belajar oleh Allah. Selalu belajar. Minal mahdi ilal lahdi, dari lahir sampai mati. Apakah kita selalu belajar? Selalu membaca? Mendengarkan tausiah-tausiah? Saat ini banyak sekali media untuk belajar. Tapi kemauan belajar, kalau tidak ada, maka seluruh media yang ada tidak akan ada fungsinya. Para ulama dulu untuk bisa mempunyai satu buah kitab, harus datang ke seorang mu'allif atau mu'alif, seorang pengarang kitab, kemudian datang meminjam kitabnya dan disalin satu halaman demi satu halaman setiap hari sampai buku itu selesai. Taruhlah pada zaman Imam Bukhari, pengen tahu bukunya Imam Bukhari, pengen punya, salin dulu satu demi satu, hadis demi hadis. Sekarang orang dengan mudahnya untuk mencari ilmu, mau judul apa, klik di Google sudah ketemu. Tapi apakah kita punya otak tersebut, punya pemikiran, kita gunakan untuk belajar atau tidak? Ini amanah Allah. Kita punya harta, diberi harta oleh Allah. Itu amanah Allah. Itu datanya dari Allah. Kalau Allah tidak menghendaki maka tidak ada. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta.
Kalau Allah sudah memberi, tidak akan ada yang bisa menghalangi. Tapi kalau Allah menghalangi, nggak ada yang bisa memberi. Artinya seluruh harta yang ada pada kita itu ada dari Allah. Dan itu akan ditanya oleh Allah. Untuk harta ditanya dua hal. Dari mana didapatkan? Dari yang halal atau dengan cara yang haram? Kemudian setelah didapatkan, untuk apa harta tersebut? Ada hak untuk keluarga, anak, istri, orang tua, kerabat, yatim, miskin, fisabilillah. Sudahkah kita beri masing-masing akan hak-haknya? Ingat, banyak sekali orang yang tergoda oleh harta ini. Niatnya mungkin benar, mencari harta untuk mencari ridho Allah, untuk ibadah, betul. Tapi setelah kepegang, dipegangnya saat kenceng sekali. Tetangganya yatim tidak dipedulikan, tetangganya miskin tidak dipedulikan. Ada seruan fisabilillah, pembangunan masjid, pembangunan pondok pesantren, wakaf ini, wakaf itu, enggak tergerak untuk ikut walaupun hanya sedikit, padahal harta dia punya. Dan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Silahkan dikeluarkan di mana sekarang orang yang mencari atau memberi kesempatan kepada kita untuk mentasarufkan, menggunakan harta kita di jalan Allah sangat banyak sekali. Tapi keinginan kita sejauh mana? Kita menjaga amanah Allah tentang harta tersebut. Jangan sampai harta tersebut nantinya akan menjadi belenggu di akhirat nanti. Akan menjadi setrika bagi kita di akhirat nanti. Akan menjadi beban yang luar biasa yang tidak akan bisa kita tanggung selamanya di akhirat nanti. Maka saya mengingatkan, amanah harta ini mari kita cari dengan cara yang benar dan kita tasarufkan kepada semua yang punya hak. Waktu pula bihaqqin haqqahu, dan berilah setiap yang punya hak akan hak-haknya. Dan itu bukan pilihan. Dalam arti kalau mempunyai harta sedikit hanya untuk mencukupi keluarga, maka itu wajib untuk itu. Tapi kalau itu melebihi, maka diberikan kepada yang lain. Dan yang lain ini juga semuanya harus diberi sesuai dengan kemampuan kita dan keberadaan orang-orang tersebut. Kita punya amanah waktu. Kita diberi waktu, usia. Kita gunakan untuk apa usia kita ini? Dari kecil sampai besar. Membaca Al-Fatihah, membaca sholat. Sudahkah kita punya keinginan untuk memahami bacaan yang kita baca tersebut? Jangan sampai kita nanti ditanya. Kita belajar bahasa Inggris, Masya Allah, fasih sekali. Bahasa Inggrisnya luar biasa. Ada yang bahasa Prancis, bahasa lain-lain. Tetapi kenapa bahasa ibadah kita yang paling pokok, saya sampaikan paling pokok, sekedar untuk bacaan sholat saja, kenapa kita tidak berusaha memahaminya? Kalau sudah berusaha tidak mampu, itu lain urusan. Tapi adakah kita sudah berusaha memahaminya? Kalau belum, maka kesempatan Ramadan ini jangan hanya mengejar dari sisi kamiyah, kuantitas bacaan, tapi bagaimana kita mencoba mengejar juga kualitas, nau'iyahnya. Bagaimana kita memahami bacaan, memahami isinya pada bulan Ramadan ini. Dan lebih-lebih yang belum, saya menyarankan bacaan sholat, agar sholat kita bisa khusyuk, atau paling tidak akan menambah, memudahkan kita dalam khusyuk fi sholat. Kita coba fahami artinya. Tidak banyak, artinya tidak banyak. Kita baca Fatihah setiap sholat, kita baca Fatihah. Surat, satu Al-Quran, tapi realitanya kita baca cuma 1, 2 surat, 3, 4 surat, 5 surat. Itu yang kita baca. Itu aja yang kita baca, yang kita fahami. Kalaupun tidak sampai atau belum bisa memahami secara detail per kata, paling tidak garis besarnya,
Kalau bismillahirrahmanirrahim itu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang. Kalau ihdinas siratal mustaqim itu tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Paling tidak monggo itu yang paling utama. Kita punya waktu untuk belajar, mumpung masih ada waktu, mari kita belajar. Karena Allah menyampaikan, Rasulullah menyampaikan, may yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan akan difahamkan tentang agamanya. Faham tentang agama tentu tidak seluruhnya harus kita fahami. Mungkin kita tidak mampu, tapi yang paling pokok. Yang paling pokok yang kita coba berusaha fahami. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita memahami bacaan Rasulullah. Ini tentang waktu yang diberikan kepada kita. Ada amanah jabatan, amanah pekerjaan. Saat ini banyak orang yang mempunyai pekerjaan, tidak mempunyai pekerjaan, yang ter-PHK. Sedangkan kita masih punya pekerjaan. Sudahkah pekerjaan kita itu kita jalankan dengan sebaik-baiknya? Wabil khusus pada pemirsa TV yang dari keluarga besar MBS Yogyakarta, AR Fahrudin, saya mengingatkan bahwa kita berdakwah, mengajar, bekerja di MBS ini bukan kontrak kita dengan pondok, tapi ini kontrak kita dengan Allah. Ini adalah pemberian Allah, dan amanah ini akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah nanti. Maka saya mengajak kepada siapapun dan bekerja dimanapun, bersyukurlah, alhamdulillah kalau di saat seperti ini kita masih bisa menerima gaji, bisa menerima penghasilan secara utuh. Bahkan andaikan berkurang pun alhamdulillah, karena banyak orang yang kebingungan, kehilangan pekerjaan karena kena PHK di masa pandemi ini. Dan sebagai rasa syukur dan pertanggungjawaban kita kepada Allah, mari kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kita jalankan tugas itu dengan sebaik-baiknya demi mengharap ridho Allah. Bahkan kalau perlu kita berbuat ihsan dalam pekerjaan ini, yaitu kita tambah, bukan hanya perbuatan profesional saja dalam arti jam 7, jam 3 selesai, tapi kita tambah sebagai bentuk rasa syukur kita sebagaimana Rasulullah SAW sholat tahajud di malam hari sampai bengkak-bengkak kakinya. Ketika ditanya Aisyah, afala akuna abdan syakura, tidakkah aku boleh menjadi seorang hamba yang bersyukur? Rasul tidak dituntut untuk sampai kakinya bengkak, tapi Rasul sampai kakinya bengkak, sampai luar biasa ibadahnya, karena untuk bersyukur kepada Allah. Dan rasa syukur kita terhadap pekerjaan kita, mari kita kerjakan dengan sebaik-baiknya dan kita lebih. Jadi kalau dalam kerja kita, dimanapun berada, ada kekurangannya, maka kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Tapi kalau ada kelebihannya, maka kita minta kepada Allah, ya Allah, saya kerja melebihi kewajiban yang saya diberikan oleh bos, oleh perusahaan, oleh lembaga. Kalau ini dalam rangka mencari ridha-Mu ya Allah, maka ya Allah, berilah kami pahala. Mudahkanlah setiap urusan kami. Berilah kami keluarga sakinah, mawaddah warahmah, dan lain sebagainya. Itu bisa menjadi wasilah daripada doa-doa kita. Yang keenam, waktu sudah mendekati buka, yaitu yang menjaga sholawatihim yuhafidun, orang yang menjaga sholat 5 waktu. Yang awal khasyi'un, orang yang khusyuk dalam sholatnya, tapi yang akhir ditutup dengan yuhafidun ala sholawatihim, ala sholat waladinahum fi sholatihim waladinahum ala sholawatihim yuhafidun, orang yang menjaga sholat 5 waktunya. Yang awal kualitas sholat dari sisi pekerjaan, nau'iyahnya, kualitasnya. Yang terakhir ini dari sisi bagaimana kita menjaga, jangan sampai ada yang tertinggal, jangan sampai terlambat. Bahkan kita sebenarnya dituntut untuk bisa sholat berjamaah. Dan saya sering menyampaikan pada jamaah, sebenarnya orang yang tidak suka berjamaah itu, hitung-hitungan saya adalah, mohon maaf dengan segala hormat, orang yang tidak suka jamaah adalah termasuk orang yang bodoh.
Karena dia memilih pahala yang cuma 1 derajat, meninggalkan yang 27 derajat. Sering saya tes di jamaah, duit 1 juta dengan 27 milih mana? Milih 27 juta. Kalau milih 1 juta, berarti itu adalah kebodohan. Maka secara tidak sadar, kita mungkin tidak bodoh, tetapi ketika kita tidak mau berjamaah, secara otomatis kita melakukan sebuah kebodohan karena kita memilih barang yang sedikit. Saya yakin jamaah ketika ada anak kecil ditawarin, nak ini 1 juta, ini 20 juta. Kalau ada anak yang milih yang 1 juta, kita akan batin paling tidak, membatin di dalam diri kita, anak ini bodoh, dikasih 20 juta malah kasih milih yang 1 juta. Nah ketika kita sholat, Allah memberikan ini 27 juta dengan jamaah, tapi kita milih sendirian dengan tanpa alasan uzur syar'i, maka itu adalah kebodohan. Itu adalah kebodohan. Maka kita jaga sholat kita, jangan sampai ada yang ketinggalan, bahkan kita lakukan dengan jamaah. Dan sholat itu adalah juga disebutkan mikyas atau tolak ukur. Idza sholuhat sholuha sairu amalihi wa idza fasadat fasada sairu amalihi. Hadis sebelumnya ada awalu ma yuhasabu indallahi as-shalah. Yang pertama dihisab oleh Allah sholat. Kalau sholatnya bagus, maka amal-amal yang lain akan dihitung bagus. Tapi kalau sholatnya tidak bagus, maka amalan yang lain pun juga tidak bagus. Nah, inilah orang yang mendapatkan warisan, yaitu warisan firdaus. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kita untuk menggapai firdaus, surga Allah yang paling tinggi, memudahkan kepada kita, kepada keluarga kita, kepada anak dan keturunan kita semuanya, nanti bisa semuanya berkumpul di Jannatul Firdaus. Allahumma amin. Demikian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah jazakumullah khair kepada Ustadz Nasrul Hasan yang mana telah membersamai kita dalam kajian menjelang buka pada sore hari ini, yang pada tema bahasan di sore hari ini 6 kiat atau 6 langkah, 6 hal yang mana ini bisa mengantarkan kita untuk meraih jannahnya Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi, yaitu Jannatul Firdaus. Baiklah pemirsa yang berbahagia, kita sebelum masuk ke acara yang terakhir, nah ini ada beberapa pertanyaan mungkin yang sudah terkumpul di kolom komentar. Baik, ini ada dari Saiful Say ya. Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya apakah dalam sholat katanya jika membaca Al-Fatihah saja sudah sah, atau saat berjamaah cukup dengar imam saja sudah sudah sah? Apakah benar Ustadz? Yeah. Ustadz. Baiklah, memang kalau secara fikih Syafi'i itu ya, itu yang termasuk rukun itu adalah Al-Fatihah. Kemudian juga tahiyat ya. Tetapi kalau di Muhammadiyah kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW, kita mengacu pada al-hadis, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana aku sholat. Nah, jadi walaupun beberapa literasi para ulama mengatakan dengan Fatihah saja sah, tetapi Rasulullah SAW membaca bacaan-bacaan faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Memang faqra'u ma tayassara minal Qur'an ini terjadi juga perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan faqra'u ma tayassara minal Qur'an itu ya Al-Fatihah sudah cukup. Tapi ada yang mengatakan faqra'u ma tayassara minal Qur'an itu selain Fatihah. Maka kalau kita mendengarkan ada yang sholat tarawih 7 menit, cukup dengan alif lam mim Allahu akbar, nun Allahu akbar. Nah, itu memahami dari sisi ini. Saya terlepas dari setuju dan tidak setujunya ya, tetapi anggapannya dari sini. Nah, kalau menurut saya di Muhammadiyah sedang shollu kama ra'aitumuni usolli, dan Rasulullah membaca surat, membaca doa sujud, ruku, tahiyat, dan semuanya kita ikuti. Karena kita bentuk dari syukur, kita mempunyai lisan, kita bisa membaca. Ya kecuali kalau nanti orang yang baru masuk Islam, mungkin tidak perlu membaca atau hanya Fatihah dulu, nggak apa-apa. Tapi kita sudah mempunyai semuanya, apa tidak membaca? Kemudian apakah
ketika berjamaah hanya mendengarkan imam saja, apakah sudah benar? Memang di sini terjadi perbedaan pendapat tentang membaca Al-Fatihah pada saat jahr. Sedangkan pada saat sir tetap kita disuruh untuk membaca. Tadi saat jahr ini ada terjadi perbedaan pendapat. Yang satu mengatakan bahwa jahr itu karena imam jahr fungsinya wa idza quri'al qur'anu fastami'u wa ansitu. Jadi ketika didengarkan Al-Qur'an maka dengarkanlah. Dibacakan Al-Qur'an dengarkanlah. Maka ketika jahr itu kita cukup mendengarkan. Tapi di Muhammadiyah ternyata dari HPT tetap kita diminta untuk membaca Al-Fatihah. Dan kalau dari VS Syafi'iyah juga, karena di Indonesia itu banyak yang menganut mazhab Imam Syafi'i, tetap harus membaca Al-Fatihah. Nah, monggo mana yang lebih hati-hati tentu saja silahkan dipilih sendiri, ya. Tapi kalau di Tarjih Muhammadiyah belum ada keterangan sampai detail, tapi yang ada adalah bahwa kita tetap disuruh untuk membaca Al-Fatihah. Wallahu a'lam. Baiklah, terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya ini ya. Oke, pemirsa yang berbahagia, mungkin itu tadi untuk tanya jawab pada sore hari ini kajian sore. Semoga apa yang tadi menjadi bahasan pada sore hari ini kita dapat mengambil manfaatnya sebanyak-banyaknya dan tidak berhenti sampai situ, kita aplikasikan dalam kehidupan kita sebaik-baiknya. Oke, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Ustaz Muhammad Haji Nazrul Ahsan LC yang telah membersamai kita. Dan sebelum kita tutup kajian pada sore hari ini, baiklah kita tutup dengan membaca hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah, demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.